Oke. Next slide. Nah, setting target cost. Tadi saya yang tanya. Kamu yang tanya tadi ya? Oh, sudah keluar. Oh, kalau itu harus menungguin saya. Tidak menarik nanti kalau terusnya tidak ditunggu. Bisa ditunggu ya sebentar. Kalau tidak nanti kasihan. Jadi beliau yang tanya. Kira-kira lama tidak? Oke, lama. Oke, kalau itu nanti diulang lagi saja sebentar. Oke. Jadi stepnya itu kira-kira ada 5 ya untuk men-setting target cost. Nah, yang pertama itu kamu harus melakukan market analysis. Market analysis. Tadi cerita tentang mobil, tentang nanocar. Jadi cerita tentang kopi, tentang Starbucks, ya. Jadi kamu harus melakukan market analysis. Yang pertama, behavior daripada pembelinya itu apa? Tadi kan saya tanya yang mau beli mobil dengan harga 20 juta tadi itu ternyata pengendara sepeda motor. Jadi tadi saya tanya harganya sepeda motor berapa sebetulnya? Ya. Kemudian yang mereka inginkan apa sebetulnya? Keluhannya apa tadi? Keluhannya tadi kalau hujan kasar, tidak cukup, hanya bisa untuk 2 orang untuk safe-nya. Jadi tapi bisa yang dibutuhkan bisa sampai 6 orang kadang-kadang, 6 orang. Jadi mobilnya harus cukup 6 orang. Ya, nah, itu adalah market analysisnya. Setelah itu kamu select target marketnya, baru kamu tentukan customernya siapa. Ya. Tadi kan diputar, gitu kan? Sudah tahu dulu nanonya, baru diceritakan kembali. Tapi kadang-kadang kamu tidak tahu. Ada yang mau cerita tentang produk mereka atau tidak mau, mungkin karena rahasia mungkin ya. Karena kamu dalam kompetisi jadi tidak ada yang mau cerita tentang produknya sendiri. Misalnya saya tadi tentang kopi, atau saya akan cerita yang lain lagi saja. Apa ini? Oke. Kalau iPad sulit, nanti terlalu mewah. Jadi saya harus cari yang tadi cerita tentang Samsung saja ada. Samsung dengan Apple ada ya. Yang punya Samsung di sini banyak tidak? Banyak. Samsung Galaxy 3 atau berapa itu nggak tahu saya. Ada. Karena harganya Samsung dengan harganya Apple itu perbedaannya berapa? Kamu tahu tidak? Tadi kamu yang tanya kan? Rasanya 40% lebih murah seingatnya saya ya. 40% lebih murah gitu. Hampir separuhnya gitu. Itu hampir separuhnya. Dan fiturnya juga sebetulnya banyak yang di Samsung. Ya kan? Nah, targetnya Samsung itu siapa sebetulnya? Pada saat mereka mengeset harga atau pada saat mereka membuat desain Samsung, targetnya mereka itu siapa? Pasar Asia? Betul? Tidak hanya pasar Asia yang mau direbut, pasar di seluruh dunia mau direbut. Tapi yang itu adalah orang-orang yang tidak mau membeli iPad atau iPhone, itu mereka ingin seperti iPad, tetapi harganya inginnya kira-kira separuhnya. Jadi itu mereka, saya kira, karena saya belum pernah bekerja di Samsung ya, jadi saya kira mereka membuat target separuh daripada harga iPad
ditambah 10% atau 20%-nya menjadi 60%. Jadi target mereka adalah orang-orang yang ingin iPad tetapi tidak mau membayar 100%. Seperti Nexian. Nexian itu yang target marketnya siapa? Orang-orang yang ingin apa? Nexian itu meniru siapa sih sebetulnya? BlackBerry, betul. Jadi semua orang yang punya BlackBerry itu harganya berapa? Harganya sekitar 6 juta ya? Betul. Tidak 6 juta, murah sekarang. Jauh lebih murah. Karena itu kamu semuanya ketawa pasti punya BlackBerry soalnya pasti tahu harganya. Nah, jadi Nexian itu ingin meniru BlackBerry. Karena itu produknya dilihat fitur-fiturnya BlackBerry yang mana yang penting, ya. Tapi harganya harus sekitar 200.000 ya, betul. Nexian itu atau sudah lebih murah mungkin sekarang. Enggak tahu karena tidak ada yang mau beli Nexian, belinya BlackBerry semuanya. Oke. Nah itulah. Jadi kamu harus melihat, ya. Kalau BlackBerry di sini, yang di bawahnya siapa yang ingin beli? Kalau Aqua di sini, yang di bawahnya siapa yang ingin beli seperti Aqua? Nah, fiturnya apa? Itu yang harus kamu pikirkan. Ya? Nah, setelah itu kamu harus melihat the preferred current solution. Tadi kan yang satu iPad dengan Samsung. Tadi Starbucks dengan kopinya saya yang belum saya ceritakan. Ya. Yang satunya lagi adalah BlackBerry dengan Nexian. Jadi kamu harus melihat yang preferrednya itu apa sih sebetulnya. Tadinya ada iPad dengan Samsung, ada Starbucks, ada KFC, gitu. Itu yang selera tingkat tinggi. Yang orang yang di bawah juga ingin seperti itu. Gitu. Jadi pembantu rumah tangga saya itu ingin BlackBerry. Dan mau sampai dengan sekian persen, hampir sekian persennya pendapatannya pun mau, 2 kalinya pun mau. Jadi behavior daripada customer yang di bawah ini itu agak aneh. Itu yang harus kamu pelajari, ya. Nah, kemudian kamu harus mengconduct affordable analysis. Bisanya bayar itu berapa? Jadi tadi kalau Starbucks itu yang beli biasanya kopi yang 2.500. Jadi kamu harus tahu tuh harganya berapa. Jadi yang Samsung harganya berapa? Separuhnya dari iPad. Gitu. Yang KFC harganya berapa? Gak tahu saya apakah itu 30%-nya atau 20%-nya. Jadi yang 100 juta dengan 20 juta kan seperlimanya. Jadi jangan dikira hanya 50%, belum tentu. Ya, bisa sampai dengan 10%-nya. Nah, itu harus dipelajari. Setelah itu, ini rule of thumb saya. Ya, that's my rule of thumb. Dari pengalaman saya, dinaikkan 20%. Jadi kalau tadinya 5 juta, sambungnya diberi 6 juta. Kalau tadi 2.500, kopinya harganya 3.000. Ya, target cost-nya 50% daripada target price-nya. Ya. Jadi target cost itu harus 50%. Nah, yang tadi yang farmasi siapa ini? Ada satu orang farmasi. Kalau farmasi, untuk benda-benda farmasi, target cost-nya harus 30% daripada target price. Target cost-nya harus 30% daripada target price untuk farmasi. Oke, kalau tidak, kamu tidak untung. Jadi modalnya itu hanya sepertiga. Kalau yang lain-lainnya modalnya setengah boleh. Tapi kalau untuk farmasi harus sepertiga. Ya, jadi nanti dicatat saja bagi mereka yang mempunyai
mempunyai ide produk untuk farmasi hanya sepertiga harganya daripada harganya. Sudah jelas? Any questions? Any questions? No? Oke? Ya? Ada yang mau nanya? Oh, tadi kan dikatakan harus sepertiga untuk produk farmasi. Itu kenapa ya Pak? oke. Untuk produk farmasi itu risetnya mahal sekali. Ya. Misalnya saya beritahu saja ini. 3M pada tahun 90-an, akhir 90-an, itu kita mempunyai total R&D research itu sekitar 1,3 billion US dollar. Jadi ada 13 triliun rupiah setahun. Ya. Pada saat itu kita punya perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi itu 400 juta US dollar sendiri. Dan harus 10 tahun kadang-kadang. Karena harus di-approve oleh FDA kalau di Amerika. Ya. Jadi ongkos risetnya itu besar sekali. Karena itu cost-nya harus serendah-rendahnya. Ya. Jadi keuntungan pabrik obat itu sangat besar. Kamu tahu Kaltu Farma? Ya, no? Kaltu Farma, Kimia Farma, semuanya tahu tak? Kaltu Farma dan Kimia Farma itu kan salah satu perusahaan farmasi yang terbesar. Nah, untuk Kaltu Farma, mereka menggunakan strategi untuk membuat produk-produk yang patennya sudah habis. Jadi dinamakan produk obat yang generik. Jadi bisa lebih murah. Ya. Tapi kalau harus ngambil dari Sandoz, dari Jerman, dari Amerika, dari ini, dari segala macam, harganya mahal sekali. Jadi ada dua obat, yang satu harganya 10 sen, 1.000 rupiah per pil, yang satunya bisa 10 kalinya, bisa 10.000 per pil, karena mahalnya. Jadi untuk farmasi karena researchnya. Oke. Jadi tapi itu belum tentu di Indonesia berlaku seperti itu, tetapi menurut saya harus sekitar 30%, karena researchnya jauh lebih mahal biasanya. Oke, ada lagi? Mau tanya Pak, buat produk yang baru belum ada sama sekali gitu saingannya, tapi target pasarnya itu juga masih luas, bisa menengah ke atas gitu. Misalnya kayak pil dari 3M tadi, itu kan menengah ke atas juga masih bisa. Itu setting price-nya gimana Pak? Kalau yang menengah ke atas, yang produk premium, setting price-nya tidak kita set. Target cost-nya tidak ada. Jadi kan tidak pakai target cost, dibuat saja seenaknya, gitu kan? Mobilnya bisa terbang, yang penting bisa terbang. Cost-nya berapa? I don't care. Karena yang mau beli adalah orang-orang yang bisa beli pesawat terbang, punya jet sendiri. Jadi mereka punya uang banyak sekali. Yang penting saya tidak mau kehilangan 1 jam. Mobilnya naik ke atas, harganya sama dengan Rolls Royce, no problem. Saya punya 10 di belakang. Kan? Jadi untuk mereka harga tidak penting. Right? So it's much easier for you to design produk yang premium. Pil itu sebetulnya murah. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan harganya. Tadi kamu ingat tidak yang Aqua yang 3.000 itu? Tidak lah. Apa sebabnya? Bukan harganya, loh. Seperempatnya daripada harganya Aqua. Tapi tidak ada yang mau beli. Karena apa? Karena ada persepsi bahwa yang 3.000 itu pasti tidak bagus. Jadi yang penting dari situ nanti kamu kalau bisa menghasilkan produk yang 3.000, kamu harus mencari orang-orang yang mau membeli 3.000. Dan ada pasarnya.
Tapi pasarnya bukan untuk Anda semuanya rupa-rupanya. Gitu kan? Karena banyak sekali di Indonesia yang tidak sanggup membayar Aqua 12.000. Banyak. Karena itu mereka membeli yang daur ulang. Daur ulang itu kesulitannya apa? Hanya satu sebetulnya. Karena prosesnya semuanya sama sebetulnya. Tapi yang sulit, mereka quality assurance-nya tidak bagus. Jadi pada saatnya filternya dan semuanya harus diganti, mereka tidak mengganti. Itu masalahnya. Jadi ada bakterinya, ada virusnya, ada yang macam-macam yang aneh-aneh. Jadi asal itu diganti sebelum tidak ada masalah. Oke, sudah terjawab atau belum? Itu adalah kenyataan. Jadi kalau saya punya sesuatu yang murah, dari pengalaman saya di sini di Asia, itu harus dijual 4 kalinya supaya laku. Karena kalau dijual 3.000, bisa jual 3.000, tidak laku. Karena persepsinya yang harganya murah itu kualitasnya rendah, yang harganya mahal itu kualitasnya tinggi. Itu memang betul di sini. Kalau di Amerika tidak seperti itu. Karena mereka akan mempertanyakan apa sebabnya, why should I pay 12.000 untuk apa? Tapi saya sendiri juga bayar yang 12.000 karena apa? Karena saya pernah sakit. Itu masalahnya. Jadi memang betul. Oke, that's right. Tapi itu tentang pricing nanti, itu ceritanya lain lagi ya. Jadi jangan dimasukkan ke sini. Karena nanti kita branding, pricing, itu adalah perception. What you buy is perception. And you have to remember, people buy by emotion, not by the brain. Jadi yang laki-laki jangan dipikir kamu tidak emosional kalau beli. Yang mau beli Harley siapa itu? Bukan emosional itu. Itu emosional. Tidak ada. Yang dibeli apanya situ? Harley itu. Gengsinya atau image-nya. Itu kan salah satu dari emosi Anda, bukan dari brain Anda dong. Kalau kamu menggunakan nalar, motor yang ini dengan motor yang ini sama. Tujuannya motor itu apa? Hanya untuk pergi dari sini ke sana dong. Jadi kalau yang punya Harley tujuannya lain. Yang punya Rolls Royce tujuannya lain. Apa tadi? Oh, Citra bukan lain lagi. Supaya saya dapat cewek yang manis. Ada lagi itu macam-macam. So what they buy is image. Jadi membeli image itu adalah atas dasar emosi. So, karena itu mereka biasanya ada obral. Apa sebabnya? Kalau yang pintar pergi ke toko, yang dibeli hanya yang obral saya dong. Tapi begitu sampai di tokonya, yang dibeli, yang diobral tidak dibeli, yang dibeli yang lebih mahal. Because you buy by emotion. Nah, jadi itu nanti ceritanya panjang. Saya nggak mau cerita di sini tentang itu. Ya, tapi itu karena that's how we do branding. Marketing communication tidak termasuk di sini, oke? Tapi itu penting, apalagi kalau yang di sini. Jadi kalau saya punya daur ulang, saya jualnya 11.000 atau kalau bisa lebih mahal dari Aqua 13.000. Jadi keuntungan saya akan besar sekali, lebih besar dari Aqua. Oke, next. Ada pertanyaan lainnya? No? Next slide please. Oke. Nah, sekarang kita setelah harganya di set tadi ya, costnya di set. Kan ada blok yang kedua dong. Blok yang kedua sudah harus melakukan produk design dengan harus melakukan product development. Nah, isinya macam-macam, banyak sekali.
kalau di 3M itu kita menggunakan proses yang namanya stage gate process. Jadi prosesnya itu ada gate-nya di sini. Ini ya. Setiap tahapan kemudian di review. Jadi tahapannya ada tahapan ide, tahapan konsep, feasibility, development, scale up, launch, dan post launch. Nah, kalau di konsep, kalau di ide itu kita hanya mengumpulkan ide saja. Jadi ide tentang membuat produk kopi yang bisa bersaing dengan Starbucks, tapi tidak dijual untuk orang-orang yang bisa beli Starbucks, karena mereka nggak mau. Sama halnya tadi orang yang bisa beli mobil 100 juta dan mobil yang 20 juta. Tapi ada orang yang bisa, yang punya sepeda motor yang mau beli 20 juta. Jadi yang 3.000 rupiah itu masih dimasukkan dalam ide. Baru kemudian kita membuat konsepnya. Nah, di konsep ini yang paling penting adalah cerita tentang customer requirements. Dari customer requirements, apa yang diinginkan oleh customer, kita tentukan yang namanya product requirements. Ya. Jadi misalnya tadi customernya ingin rodanya 4, atau customernya bilang saya tidak mau roda 3. Jadi harus tidak mau roda 2 juga karena sudah punya motor. Nah, jadi harus lebih dari 3. Jadi ini nanti harus dibuat produk requirement. Setelah itu baru kita generate produk konsepnya. Ya, oke. Nah, dari konsep-konsep itu baru kita teruskan ke superior product concept. Itu adalah konsep yang kamu akan buat produknya, yang paling bagus lah konsepnya, yang menurut kamu terunggul, paling unggul. Setelah itu kita validasi. Itu tidak ini kopinya saya yang tadi belum saya ceritakan tadi, yang bisa rasanya seperti Starbucks atau mempunyai ciri-ciri Starbucks, akan dibeli orang atau tidak? Customernya dipilih kan dong. Customernya jangan customernya Starbucks. Jadi customernya harus yang beli 2.500 itu. Oh, tidak beli kopi ini 3.000 dibandingkan dengan kopi bapak yang baru bapak minum 2.500. Dan itu harus ditanyakan. Setelah itu baru kita membuat business plan, bagaimana caranya jualan, jadi termasuk harganya. Kan, apakah kalau saya mau jualan kopi ini ke pembeli Starbucks, saya beri harga sama dengan Starbucks, meskipun ongkosnya hanya 3.000 atau 1.500 kan, kosnya 1.500 dari saya. Kalau dijual 3.000, kosnya harus 1.500 toh. Ya, tapi bisa saya jual 25.000, 30.000. Untungnya besar sekali. Jadi kalau saya mau jualan ke sana, bisnis plan-nya lain. Bisnis plan-nya lain. Jadi ini bisnis plan-nya nanti kita cerita. Nah, baru kita membuat manufacturing. Gimana cara pembuatan? Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap development. Yang di develop itu apanya? Bukan produknya lagi. Produknya sudah di-set, desainnya sudah di-set. Tadi mobil sudah di-set, sudah punya. Bagaimana caranya membuat mobil yang 2000 itu? Ya, itu khusus untuk manufacturing. Jadi ada raw materialsnya apa, bannya itu mungkin tidak bisa pakai ban yang mahal, bannya harus yang standar yang kedua. Jadi itu speknya sudah ada. Processing parameternya ada, QA dengan QC-nya ada. QA itu quality assurance, QC itu quality control. Perbedaannya apa? Tahu tidak kan? Perbedaannya QA dengan QC? Enggak tahu.
Yang tahu perbedaan quality assurance dengan quality control siapa? Kalau control apa? Kalau control beli produknya, kalau QA quality assurance. Oke, belum pernah dengar. Kalau itu saya cerita saja ya. QC quality control itu yang dipentingkan adalah customer Anda. Kalau saya jualan iPad, saya ingin iPad yang saya jual ke customer saya itu beroperasi dengan baik. Itu namanya QC. Tapi kalau quality assurance itu proses saya untuk membuat iPad itu harus memenuhi standar tertentu supaya hasilnya sama. Nah, yang paling gampang gini, kalau saya cerita tentang ini yang paling gampang gini, bikin nasi goreng. Yang bisa bikin nasi goreng siapa di sini? Bisa dong? Bisa. Nasi goreng bisa. Ya, tahu dong? Ya, tahu bikin nasi goreng. Sekarang saya tanya, nasi goreng itu komponennya apa saja? Nasi. Tadi dulu, jangan digoreng dulu. Bahan-bahannya dulu. Apa saja? Nasi, bawang merah, ada bumbunya lah pokoknya ya. Bumbunya, ada sambelnya juga, bawang merah, cabenya, apanya gitu. Dengan ada kecapnya, pakai kecap atau pakai saus tomat? Nggak tahu saya. Pakai kecap, ada yang pakai saus tomat. Ya, terserah. Nah, kalau kamu membuat satu piring, ya, ada resepnya sudah, ada caranya step by step. Satu piring. Resepnya sama. Yang membuat satu saya, satu Anda, yang satunya lagi Anda. Kira-kira keluarnya sama tidak? Belum tentu sama. Nah, itu cerita tentang quality assurance. Bagaimana caranya prosesnya step yang sama, resepnya sama, dikerjakan oleh 3 orang, hasilnya selalu sama. Nah, habis itu saya mau tanya lagi sekarang. Kalau kamu harus membuat 10.000 nasi goreng, atau nanti siang kita akan makan nasi goreng, nggak tahu saya mau makan apa. Misalnya ada 100 orang di sini, ada 100 piring. 100 piring itu harus rasanya sama semuanya, persis. Nah, caranya buat gimana? Bisa dibuat satu piring, yang membuat satu orang, mudah-mudahan tidak sampai 100 kali gitu ya, membuatnya satu wajan, atau dibuat wajan besar, gitu dong, wajan besar. Wajan besar diberi kecap. Ada masalah tidak sudah? 100 piring sekarang, satu wajan besar diaduk kecapnya. Gimana? Atau kalau saya tambah garam saja ya, garamnya 1 piring 1 gram, 100 piring 100 gram 1 on. Saya tambahkan, dicampur. Nah, sudah mulai ketawa itu. Belum tentu bisa rata. Itu masalahnya. Enak. Tadi kan ini 3 orang yang bikin, lain-lain orangnya. Tapi sekarang 1 orang. Tapi saya membuat scale up-nya dari 1 piring menjadi 100 piring, garamnya dari 1 gram menjadi 1 on. Saya tambahkan 1 on. Ada masalah sekarang. Yang 1 piring tidak ada masalah ya. Diaduknya lebih gampang. Yang 100 piring, coba kalau 10.000 piring, diaduknya itu pakai mixer bisa tidak rata? Belum tentu. Jadi ini adalah nanti bagian daripada scale up, gitu kan? Jadi ini 1 piring di sini, yang di sini 100 piring. Jadi QA-nya itu penting sekali. Jadi mungkin resep yang satu pada saat membuat nasi goreng 1 gram langsung dimasukkan. Tapi yang 1 on mungkin sambil diaduk dimasukkan 1 sendok, tidak semuanya 1 on. Sedikit diaduk dulu, ditambah lagi, sedikit lagi, diaduk lagi terus. Di tempatnya juga dilain-lainkan gitu dong, tidak di sini-sini terus gitu dong, ya kan? Jadi prosesnya sudah berubah. Itu nanti kamu harus memikirkan di sini. Ada proses validation-nya supaya saya yang membuat 100 piring atau kamu yang membuat 100 piring atau Anda yang membuat 100 piring hasilnya selalu sama. That's quality assurance.
Kalau sudah keluar dari pabrik sebelum dihidangkan harus ada yang memeriksa, itu namanya QC. Supaya customernya kalau kalau ayamnya itu harus 3 potong, semuanya dapat 3 potong. Jangan sampai nanti piring yang ini ada 5, yang ini hanya 1. Harusnya 3, yang sini dapat 5, sini dapat 1. Nah, itu QC. Jadi yang fokusnya adalah customernya. Baru kemudian kamu launch, mulai dijual. Setelah itu kamu post launch dihitung apakah penjualannya seperti yang kamu inginkan, tidak. Bisa tidak seperti Apple tadi, bisa tidak seperti Nano tadi. Sebelum launch sudah ada yang order 200.000. 200.000 tidak banyak dong, kan penduduknya hanya 1 billion. Oke. Nah, next slide. Untungnya untuk kamu nanti yang melakukan kompetisi itu hanya diharapkan melakukan yang ini, tidak sampai di sini, gitu ya. Karena ini nanti semuanya harus betul-betul dibuat. Jadi kamu tidak bisa bikin prototipe hanya 1, gitu. Kalau bikin ayam goreng mungkin bisa harus bikin 10.000 ayam goreng, dan terlalu mahal costnya. Nah, jadi pada saat step yang pertama, yang ketiga ini investasinya belum besar, tetapi begitu sudah ke step yang keempat dan sampai ke-6 investasinya besar sudah. Jadi karena itu feasibility gate review yang di sini itu sangat-sangat penting. Karena setelah passing gate itu investasi mulai keluar, uangnya mulai keluar yang besar. Ya, oke. Alright, next. Nah, orang yang involve di semua step ini banyak sekali ternyata. Ya. Jadi kan ada product developernya, ada bisnisnya, ada teknologinya, ada manufacturingnya. Tapi tim Anda kan nggak punya segitu dong. Jadi nanti pada saat kompetisi, tim Anda yang ikut kompetisi itu harus ada pembagian tugas. Ya, siapa yang akan mengelit manufacturing? Karena tadi pada saat feasibility kamu harus membuat proses. Ya. Siapa yang membuat produk desainnya? Siapa yang akan melakukan bisnisnya, bisnis plan-nya? Ya. Teknologinya tidak ada, karena teknologinya harus sudah ada. Jadi pada saat membuat produk, teknologinya harus sudah ada. Tidak bisa kamu mau membuat mobil tetapi teknologi bannya belum ada. Tidak bisa, bannya tidak ada kalau gitu. Jadi teknologi untuk pembuatan ban, bahan bakunya sudah ditemukan semuanya. Ya, oke. Untuk intermezzo saya akan cerita tentang kopi saya. Saya akan, karena sudah minta pour. Oke. Yang sudah pernah ke Vietnam siapa? Yang sudah pernah minum kopi Vietnam siapa? Ada? Belum ada? Oh, bagus kalau itu. Oke. Kalau kamu bikin kopi yang harganya 2.500, bikinnya bagaimana? Kopi tubruk. Bisa bikin kopi tidak? Ya. Tolong diceritakan gimana bikin kopinya dari awal. Ya, kopinya sudah belilah, sudah kopi bubuknya sudah beli, kan? Tinggal diseduh saja. Jadi gampang, kelihatannya gampang ya. Kopinya berapa banyak? Perkiraan 1 sendok teh ataukah 1, sesuai dengan selera. Ada yang keras, ada yang tidak. Diberi gula atau tidak, kemudian diberi air panas. Air panasnya harus mendidih atau tidak? Kalau bikin teh celup itu
airnya harus mendidih atau tidak? Kalau teh airnya tidak boleh mendidih. Kalau kopi airnya harus mendidih. Kalau tidak, kopinya tidak akan terekstrak. Tidak ada ekstraksi. Nah, kalau kopi adalah kopi bubuk dengan kopi yang agak kasar, hasilnya lain atau tidak? Lain. Jadi particle size daripada kopi Anda itulah menentukan mutu dan rasa dari kopi. Pada saat kopi itu disangrai, itu juga menentukan rasa nantinya. Akan pahit atau tidak pahit. Akan berminyak atau tidak, minyaknya akan keluar atau tidak. Ya, jadi bikin kopi itu kelihatannya gampang ya, tapi ilmunya banyak. Nah, kopinya ini begini. Oke. Kopi yang dari Vietnam, kalau kamu belum tahu, itu namanya kopi tetes. Menakutkan. Jadi tempatnya seperti ini. Ya, jadi kira-kira besarnya sekitar 5 cm mungkin ini. 4 sampai 5 cm. Seperti gelas kecil saja ya. Yang di sini ada lubang-lubangnya. Gitu. Setelah itu diberi bubuk kopi. Ya. Bubuk kopi di sini. Setelah itu di sini ada tutupnya. Yang seperti pelat juga, tapi juga ada lubang-lubangnya. Jadi ini bulat ya. Kalau dilihat dari atas, sininya bundar dan ada lubang-lubangnya. Gitu ya. Oke. Nah, setelah itu ini ditaruh di atasnya gelas. Jadi ini ada bibirnya begitu, ya. Di sini diberi air mendidih. Baru ini ditutup, ada tutupnya. Baru kemudian ini netes. Drip coffee. Jadinya rasanya seperti latte. Dikasih susu kental. Setelah itu diaduk. Rasanya seperti latte. Kopi susu kental. Itu 10 menit, nggak apa-apa 10 menit. Seperti latte kental. Ini murah. Nah, sekarang saya mau tanya ke kamu. Tadi kan ada particle size-nya, toh? Seandainya particle size-nya itu semuanya seperti ini. Ini particle size. Ya. Particle diameter. Yang ke sana partikelnya lebih besar ya. Jadi ada partikel yang bentuknya seperti ini. Yang ini adalah particle average-nya. Jadi besar. Kalau besar itu kira-kira bagaimana rasanya? Encer atau kental? Ekstrasinya bisa lebih bagus atau tidak? Tidak bagus. Apa sebabnya tidak bagus? Kalau partikelnya besar-besar, apa sebabnya tidak bagus? Luas permukaannya, terus apa lagi?
Di antara partikel itu ada apanya? Ada celahnya. Celahnya banyak. Ya. Ada porositasnya, toh. Jadi airnya akan lolos lebih cepat. Jadi resident time-nya akan lebih rendah. Ya, untuk yang chemical engineer sudah biasa, toh, untuk resident time. Toh. Jadi ada yang namanya channeling. Jadi airnya netes terlalu cepat. Jadi tidak terekstraksi dengan bagus. Kalau ininya terlalu kecil bagaimana? Kalau terlalu halus bagaimana? Bagaimana? Lolos saringannya. Terus apa lagi? Airnya bisa netes tidak? Lama sekali tidak netes-netes. Lama sekali nggak netes-netes. Jadi yang pasti kamu tidak ingin itu dong. Solusinya bagaimana? Ini produk konsep ini. Saya cerita produk konsep kan. Solusinya bagaimana? Terlalu besar tidak bagus, terlalu kecil tidak bagus. Salah satu alternatifnya, apa? Bagaimana? Eksperimennya. Jadi kira-kira di mana partikelnya? Partikel size-nya? Di tengah-tengah. Katanya di tengah-tengah partikelnya. Oke. Jadi partikel size-nya di tengah-tengah. Nah, bisanya dapat seperti ini gimana caranya? Kalau ini misalnya partikelnya 1 mili. Yang ini partikelnya 2 mili. Yang ini partikelnya 1,5 mili. Misalnya ya, ukuran partikelnya rata-ratanya di tengah-tengah. Hasilnya gimana? Gak tahu dong hasilnya gimana. Harus pakai eksperimen katanya. Yang saya tanyakan, konsep yang pertama, saya menggunakan partikel yang 1,5 milimeter rata-rata. Yang satunya lagi saya menggunakan yang 2 mili dicampur dengan yang 1 mili. Hasilnya sama tidak? Belum tentu. Apa sebabnya belum tentu? Good guess. Apa sebabnya belum tentu? Hasilnya berbeda. Karena apa? Yang besar tadi, partikel yang besar, ya toh, kan ada celah-celahnya. Celah-celahnya itu diisi oleh partikel yang kecil. Kalau partikel yang ada di tengah-tengah, yang 1,5 milimeter, masih ada celahnya. Celahnya tidak tertutup. Hasil eksperimen Anda, eksperimen saya, harus bimodal distribution lebih bagus konsepnya daripada yang unimodal. Karena celahnya saya nanti ditutup dengan yang kecil. Nah, apakah harus 50%? Nah, itu pertanyaan lagi loh. Mungkin yang besar 60, yang kecil 40, atau yang besar 80, yang kecil 20. Saya harus melakukan eksperimen. That's all of those things are chemical engineering experiments. Dan itu harus divalidasi. Karena konsepnya banyak sekali. Karena hanya particle size. Belum cerita tentang desain lubangnya. Di mana lubang desainnya? Bagaimana volumenya? Jadi banyak sekali loh. Jadi nanti konsepnya seperti itu. Nah, ini kopi ini. Tadi saya cerita, tadi ada ya yang bilang kalau dijual murah tidak laku. Memang tidak laku kalau dijual murah. Apalagi kalau dijual kepada yang
yang beli Starbucks. Kalau yang beli Starbucks, saya jualannya harganya sama dengan Starbucks. Meskipun harganya jauh lebih murah daripada Starbucks. Rasanya lain dengan Starbucks. Tapi kalau Anda senang latte dengan es, ini tidak kalah. Ini lebih bagus menurut saya daripada ice latte-nya Starbucks. Oke? Alright? Oke. Nah, 5 menit lagi atau saya masih bisa terus ya? Coba, next slide apa itu? Next slide. Oke. Saya kira mungkin saya stop di sini saja dulu. Saya minta pertanyaan saja ya, boleh ya. Jadi pertanyaannya lebih banyak karena